Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sains Informasi Geografi, mata kuliah Manajemen Kelembagaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul SNI 6728 dari 3 2015 untuk penyusunan raca spasial sumber daya alam bagian 3 sumber daya lahan. Timnya ada Devina Fauzia, ada Hamasi Marsyahidah, ada Lutfi Artiani, ada saya sendiri Kurniasi, ada Putri Rolia, ada Nadia Surya Pradana, ada Doa Mubarak, dan ada Taufik Muhammad Ridwan. Yang pertama ada penerbit kebijakan. Standar ini itu dirumuskan oleh Komite Teknis 07 Geografi atau Geomatika melalui proses perumusan standar dan terakhir dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 15 sampai 16 September 2014 di Cibinong Bogor yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah, produsen konsumen, dan disusun atas kerjasama antara BIG dengan BPN serta Dirjen Pembinaan dan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dalam tahapan SNI itu ada jejak pendapat pada 2 Maret 2015 dengan 1 Mei 2015 dan dinyatakan forum dan disetujui serta diterbitkan di Jakarta. SNI itu merupakan revisi dari SNI sebelumnya gitu, nomor 196783 tahun 2022. Ringkasan, ruang lingkupnya, SNI itu untuk menetapkan klasifikasi prosedur dan tata cara dalam penyusunan raca sumber daya lahan secara spasial. Ini tuh berasal dari SNI nomor 65022 tahun 2010, terus ada SNI 65.3 tahun 2010, terus SNI 6502 tahun 2010, SNI ISO 19115 2012 dan 7645 dari 1 tahun 2012. Untuk persyaratan penggunaan SNI itu, yang pertama ada komponen dihitung luasan mangrove untuk lahan pada daerah area penggunaan lain. Yang kedua, komponen untuk lahan pada kawasan hutan menggunakan data hasil perhitungan raca sumber daya hutan apabila data tidak tersedia, maka perhitungan itu pada semua kawasan. Yang ketiga, setiap komponen lahan dibuat tabel inventarisasi data sumber daya lahan dan neraca sumber daya lahan. Yang keempat, komponen penutup lahan mengacu pada SNI 7845 I1 2012. Yang kelima, penyusunan dalam waktu dua periode kurun waktu. Yang terakhir, penyusunan raca sumber daya lahan spasial mengacu pada referensi nasional. Ya, selanjutnya metode penyusunan neraca spasial sumber daya lahan. Nah, yang pertama itu terdapat ketentuan skala informasi geospasial neraca sumber daya lahan. Nah, untuk ketentuan informasi geospasial dan juga penutup klasifikasi lahan itu untuk skala nasional minimal 1/1 juta, untuk skala provinsi minimal 1/250.000, untuk skala kabupaten minimal 1/50.000, dan terakhir skala untuk kota ataupun daerah tertentu 1/25.000. Nah, untuk pengumpulan data terdapat beberapa jenis data yang harus dikumpulkan. Yang pertama itu informasi geospasial dasar, yang kedua peta administrasi, yang ketiga citra satelit dengan resolusi spasial menyesuaikan dengan skala yang akan dihasilkan. Lalu ada interpretasi penutup lahan dari citra satelit, lalu yang terakhir ada survei lapangan untuk verifikasi. Nah, untuk metode pengolahan datanya itu yaitu berupa teknik tumpang susun atau overlay dengan melakukan overlay peta penutup lahan lama dan juga peta penutup lahan baru. Nah, untuk format keluaran ataupun outputnya yaitu berupa informasi geospasial penutup lahan yang terdiri dari aktiva, pasiva, dan neraca, format geodatabase dengan mengacu pada SNI ISO 19115 tahun 2012. Nah, untuk metode pengisian tabel yaitu disusun dengan cara analisis dari evaluasi inventarisasi data 2 periode, lalu format tabel dalam bentuk diskonto atau sebelah menyebelah, lalu disertakan perubahan sumber daya lahannya. Nah, terakhir itu terdapat sistematika penulisan buku neraca sumber daya lahan. Untuk buku ke-1 itu berisi ringkasan eksekutif, buku 2 berisi laporan utama, dan buku 3 berisi album peta, yang dimana setiap bukunya ini memiliki sistematika tertentu. Bagian peta. Pada produk visual kartografis peta itu, untuk keperluan cetak album peta dari sumber daya lahan menggunakan ukuran kertas minimal A3 dengan format layout yang disesuaikan dengan bentuk geometris dari wilayah yang dipetakan. Untuk informasi pada tepi peta ini memuat yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala, yang ketiga ada utara, yang keempat ada legenda, yang kelima ada angka koordinat geografis, yang keenam ada diagram lokasi dan petunjuk letak peta, yang ketujuh ada sumber data, dan yang kedelapan ada pembuatan peta. Untuk judul peta sendiri dapat dilihat ya dari peta ini gitu. Memuat yang pertama itu ada judul seri dan yang kedua itu ada judul tema lembar peta. Untuk skala peta yang digunakan itu adalah skala peta numerik dan skala peta yang grafis. Lalu untuk arah utara dari gambar biasanya digambarkan dengan arah panah yang digambar menunjukkan ke arah atas. Lalu untuk legenda sendiri diberikan keterangan singkat dan jelas dengan susunan kata atau kalimat yang benar. Legenda peta dasar atau tipe hurufnya itu mengacu pada SNI 6502.2 2010, SNI 6502.3 2010, dan SNI 6502.4 tahun 2010. Lalu untuk angka koordinat geografis itu dicantumkan pada tepi peta dengan angka dan notasi yang menunjukkan kedudukan garis lintang, latitud, dan garis bujurnya. Lalu untuk diagram lokasinya menunjukkan letak administratif gitu dari peta yang di muka petanya. Lalu untuk sumber data ini mengacu pada keabsahan atau validitas terhadap data yang digunakan. Tidak lupa gitu pada paling bawah itu membuat peta gitu. Untuk selanjutnya di sini ada lampiran bagian A mengenai dalam alir tata cara penyusunan neraca sumber daya lahan. Yang ini untuk penyusunan neraca sumber awal atau T0 dan penutup lahan tahun akhir atau T1 yang mengacu ke S2640
memperoleh data kawasan dan kawasan areal penggunaan lain atau APL, yang kemudian diekstraksi menjadi peta aktiva dan kemudian di-overlay dari peta aktiva tahun awal dan tahun akhir yang hasil akhirnya berupa peta neraca sumber daya lahan. Untuk lampiran B-nya, yaitu terdapat tabel neraca sumber daya lahan. Yang pertama, yaitu dengan skala 1/1.000.000, yang mana ini tuh skala untuk peta nasional. Di sini terdapat beberapa klasifikasi penutup lahan yang ada pada SNI gitu ya, seperti tubuh air, lahan terbuka, tubuh air buatan, lahan terbuka diusahakan, area bangunan, area bervegetasi alami, area bervegetasi budidaya, dan area bervegetasi budidaya berpindah. Nah, di sini terdapat ada beberapa nilainya, yaitu luas penutup lahan aktiva, luas penutup lahan pasifa, dan neraca sumber daya lahan. Nah, untuk aktiva dan pasifa sendiri di sini itu yakni untuk aktiva yaitu apakah lahan tersebut itu memiliki potensi yang bermanfaat untuk kedepannya atau secara berkelanjutan, dan untuk pasifa sendiri itu adalah nilai mengenai potensi lahan yang terjadi penurunan atau terdapat degradasi lahan. Nah, dengan neraca sumber daya lahan itu dapat disimpulkan gitu hasilnya bahwa dari peningkatan dan penurunan itu hasilnya bagaimana. Oke, selanjutnya yang kedua di sini yaitu neraca sumber daya lahan dengan skala 1/250.000, biasanya ini tuh digunakan untuk peta dengan wilayah seluas provinsi. Nah, untuk wilayah provinsi sendiri itu terdapat banyak klasifikasi penutup lahan yang dapat diinterpretasikan dan dinilai gitu kan. Nah, untuk luas penutup lahan aktiva dan pasifanya sendiri itu sama dengan yang sebelumnya kayak gitu. Nah, mengapa untuk skala 250.000 itu lebih banyak gitu kan klasifikasi penutup lahannya, dikarenakan dengan skala yang lebih kecil, maka dalam interpretasi penggunaan lahannya pun akan lebih semakin beragam kayak gitu. Untuk slide selanjutnya juga itu adalah dari klasifikasi penutup lahan skala 250.000 bisa dilihat secara mandiri. Oke, lanjut. Oke, itu tabel neraca sumber daya lahan. Di sini ada poin A titik 3, yaitu neraca sumber daya lahan skala 1 banding 50.000 per 25.000 gitu. Nah, mungkin di sini dari klasifikasi penutupan lahan itu beragam gitu. Di sini ada hampir ada berpuluh-puluh gitu terkait si penutupan lahan. Mungkin di sini salah satunya itu ada perairan laut, terus ada danau, rawa, terus ada hamparan, lalu ada waduk dan sebagainya gitu. Mungkin di sini ada luas penutup lahan, terus ada neraca sumber daya lahan. Di ini sama-sama jelasin perihal luas penutup lahannya dan neraca sumber daya lahannya. Mungkin di sini klasifikasi penutupan lahan itu semakin banyak gitu karena di sini terdapat itu klasifikasi yang beragam dari sumber daya lahan. C mengenai daftar perubahan hasil revisi SNI. Yang pertama di sini membahas terkait ruang lingkup. Dalam ruang lingkup ada perubahan yang dimana untuk penyusunan neraca sumber daya lahan mencakup penggunaan lahan, status penggunaan lahan, kawasan lindung dan budaya. Lalu perubahannya yang sebelumnya hanya terdapat pada 3 aspek, yakni penggunaan lahan, status penggunaan lahan, dan kawasan lindung dan budaya. Dan untuk hasil perubahannya hanya berfokus pada penyusunan neraca sumber daya lahan yang dilakukan pada kawasan areal penggunaan lahan lain atau APL. Dan selanjutnya di sini juga ada perubahan pada acuan normatif untuk penyusunan neraca sumber daya lahan. Untuk sebelumnya mengacu pada SNI 196502 skala banding 2000 peta rupa bumi Indonesia skala 1/5 banding 5000. Kemudian untuk acuan normatifnya ada 5 SNI spesifikasi penyajian peta rupa bumi. Lalu ada skala 1/25.000 sampai dengan 1/250.000. Lalu juga ada SNI ISO untuk metadata, dan yang terakhir ada SNI untuk klasifikasi penutup lahan skala kecil sampai dengan menengah. Dan persyaratan A itu terdapat perubahan yang dimana komponen pada lahan yang dihitung secara luasannya mencakup 3 tadi, penggunaan lahan, status penggunaan lahan, dan kawasan lindung dan budaya. Kemudian perubahannya dari 3 tersebut menjadi hanya area penggunaan lahan lain. Kemudian juga ada persyaratan B, perubahan yang dimana sebelumnya untuk persyaratan hanya terdapat pada kawasan lindung. 3 tersebut tadi kawasan penggunaan lahan, penggunaan kawasan lindung dan budaya, lalu status penggunaan lahan. Dan untuk perubahannya hanya berfokus pada kawasan penggunaan lahan lain atau APL. Ada satu perubahan hasil revisi SNI klasifikasi penggunaan lahan menggunakan klasifikasi terbagi 2, klasifikasi status penguasaan lahan dan klasifikasi kawasan lindung dan budaya. Untuk klasifikasi status penguasaan lahan terbagi 2 juga. Yang pertama ada tanah negara, yang kedua ada tanah negara di Banten. Kemudian untuk perubahan lain klasifikasi penutup lahan menggunakan insentif penutup lahan skala kecil dan menengah. Kemudian untuk lampiran kelima, inventarisasi sumber daya lahan spasial penggunaan lahan dan status penguasaan. Inventarisasi sumber daya spasial penggunaan lahan pada kawasan lindung dan budidaya. Untuk revisinya, lampiran A normatif diagram alih penyusunan neraca sumber daya lahan, kemudian lampiran B neraca sumber daya. Manfaat standarisasi. Yang pertama adalah pengelolaan lahan yang efektif dengan adanya SNI 67283 2015 ini. Lalu yang kedua adalah membantu dalam identifikasi lahan yang kritis atau rentan terhadap degradasi. Yang ketiga adalah memastikan kualitas dari penyajian peta sumber daya lahan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat adalah dapat mengetahui dengan lebih lengkap dan teliti mengenai potensi pengembangan lahan di masa mendatang dengan menggunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.